Oke, tunggu. Oke, baik. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan saudari Ria Amelia. Hari Pagi. ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir. Ya. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir. Struktur Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir untuk sidang hari ini yaitu saya mewakili dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Yada Ruboloh. Lalu dosen pembimbing kedua yaitu saya, Bapak Budi Arifitama. Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Silvester Dian Handi Permana dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Ade Syahputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudari Ria Amelia berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudari Ria Amelia, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silahkan kepada Dewan Penguji untuk dapat bertanya. Saya persilahkan terlebih dahulu pada penguji pertama, yaitu Bapak Silvester Dian Handi Permana untuk dapat bertanya. Baik, terima kasih Bapak Budi Arifitama. Selamat pagi, Saudari Ria Amelia. Selamat pagi Pak Handi. Hari ini adalah hari yang istimewa juga. Tadi dari sampaikan bahwa hari ini Anda melaksanakan sidang akhir sebagai pamungkas dari perkuliahan selama 4 tahun atau lebih di kampus Universitas Trilogi gitu ya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu, Anda telah sampai pada titik ini, dan titik ini itu merupakan titik yang tidak mudah untuk diraih atau dicapai oleh para mahasiswa. Jadi saya ucapkan selamat. Tapi untuk lulus, untuk sidangnya ini bisa lancar gitu kan ya. Memang harus konsentrasi dalam sesi tanya jawab ini, gitu ya. Nah, Iya, Pak. mudah-mudahan nanti dalam sesi tanya jawab yang akan disampaikan bisa lancar dan nanti hasilnya dapat memuaskan, gitu ya. Oke, baik. Ya, amin. Saya akan mulai dari share screen terlebih dahulu. Betul ya, ini Ya. judulnya ya. Iya, betul Pak. Klasifikasi gizi balita secara digital menggunakan data mining dengan algoritma C45. Pertanyaan saya dari judul. Secara digital Ya, itu Pak. berarti kalau misalnya bisa secara manualnya juga pakai C45 itu gimana? Kalau dari manualnya itu kan C45-nya saya ditaruhnya di sistem kan Pak. Dari pohon Ya. keputusan dijadiin terus dimasukin ke sistem kayak gitu. Ya, menurut saya ini secara digital tuh untuk apa? Kita ngomongin secara digital. Semuanya itu secara digital loh. Iya kan ya? Kan permasalahannya di sana kan dia status gizinya tidak terpantau Pak. Nah, makanya saya melakukan penelitian ini menggunakan algoritma C45 ini biar mengklasifikasiin status gizinya tuh agar terpantau. Jadi dia bisa tahu nih inputnya, input berat badan, nama, dan usia. Terus nanti dia bakalan ada klasifikasiin status gizinya gitu, Pak. Ya, iya. Saya tahu ini kan tempat kamu untuk skripsi di Prodi TI atau SI gitu. Pasti kan membuat sistem kayak gitu kan.
Menurut saya agak aneh kita bilangnya secara digital, tapi ya nggak masalah deh kalau kayak gitu. Jadi kamu buat aplikasi gitu kan ya, buat sistem informasi seperti itu ya. Iya, Baik. Pak. Nah ini sampai sini ini nanti Pak jatahnya Pak Ade sebenarnya ini spasinya kurang ya. Ini kayaknya Iya, kan Pak. atau gimana nanti tolong dilihat lagi. And then saya langsung ke misalnya ini banyak banget kata apa tuh tanda tangannya. Oke, nggak apa-apa nanti Pak Ade yang akan ini. Oke, di sini ya. Ini adalah abstrak kamu, gitu kan ya. Udah bagus, saya lihat ada hasil penelitian ini menggunakan data mining ini dengan keberhasilan 100%, gitu kan ya. Iya, betul, Dengan Pak. menggunakan sebanyak segini data. Dengan demikian disimpulkan bahwa ini mampu dan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk melakukan klasifikasi secara digital untuk mempermudah apa? Nah, itu belum selesai nih. Iya. Nah, belum selesai kalimatnya. Seru sekali ya. Jadi di ini itu belum selesai. Terus ya kata-kata kayak dengan demikian itu jangan di awal kalimat gitu kan. Dengan itu kan kata satu gitu ya. Kamu bisa Iya, bilang Pak. bahwa penelitian ini langsung aja mampu mengklasifikasi gizi balita sehingga dapat mendukung atau membantu untuk apa kayak gitu itu. Jadi jangan Iya, pakai Pak. diharapkan lagi juga. Ini agak rancu kayak gitu itu. Tapi lebih Iya. bilang ini kan penelitian sudah selesai. Nah ini bisa digunakan gitu loh, gitu ya. Iya. Jadi Iya, baik, Pak. itu tadi diganti kalimatnya saja gitu ya. Ini kalimatnya belum selesai gitu ya. Oke, baik. Lanjut. Gambar. Saya skip aja. Ini. Oke. Ini entropinya juga nanti Pak Ade jatahnya mungkin di italic ya. Gennya itu juga gen itu bukan dalam bahasa Indonesia. Lalu apa namanya? Ini lampirannya code gitu ya. Oke. Terus bab 1 ini untuk jangan di depan kalimat kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih udah oke gitu ya. Tapi lebih ke ini loh apa namanya? Belum mengerucut ke tempatnya kamu di apa namanya? RW itu. Kamu kan cuma ambil 2 RW. Betul kan Iya, ya? Pak. Kan ada datanya RW. Iya, betul. Tapi belum mengerucut gimana sejauh mana kamu itu mereka itu membutuhkan apa namanya data miningnya kamu gitu loh. Skripsinya ini belum mengerucut di situ. Oke, ini desa D kapital, C-nya kapital, harusnya seperti itu. Terus ini dalam penelitian ini peneliti berinisiatif melakukan klasifikasi gizi. Bukan inisiatif, mereka membutuhkan penelitian ini. Kayak gitu itu. Bukan kamu punya, oh aha, ini aja. Ya, bukan kayak gitu. Jadi berangkat dari masalah, masalahnya apa, lalu coba diselesaikan. Nah, kayak gitu itu. Itu yang benar, gitu ya. Nah, ini sampai sini itu satu kalimat. Panjang sekali. Coba apa namanya? Baca dalam satu tarikan nafas. Agak sulit ya. Di mana algoritma C45 merupakan algoritma yang sangat membantu dalam melakukan klasifikasi data karena karakteristik data yang akan diklasifikasikan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ngomong pakai satu kalimat. Jadi itu harus dipisah kalimatnya. Kayak gitu itu. Karena ada banyak inti. Kayak gitu. Lalu kata dimanapun juga jangan di apa namanya? Jangan di apa ya? Awal kalimat gitu kan ya. Terus kalimat selanjutnya ini, nah, sampai sini juga satu kalimat, Mbak. Nih, coba aja lihat.
Nah, itu terlalu panjang kalimatnya itu. Ya, tolong. Dan hasil dari aplikasi ini berupa status. Nah, ini kan gini. Latar belakang masalah itu jangan ngomong hasilnya. Hasilnya nanti kalau ini penelitian maunya kayak gini. Jadi orang tuh bacanya, oh ada masalah ini. Kira-kira ini bisa diselesaikan pakai algoritma ini. Itu kan di sini gitu kan ya. Harapannya nanti akan apa seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu kasih di sini itu keberhasilan udah 100%, misalnya gitu, ini udah hasilnya, udah orang nggak mau lihat hasilnya kamu ke belakang. Ya, jangan di sini. Tapi memang diharapkan dapat apa kayak gitu. Oke, ini rumusan masalahnya. Bukan studi kasus, ini agak aneh kalau bacanya. Bagaimana klasifikasi gizi balita secara digital menggunakan data mining dengan ini studi kasus ini gitu. Artinya pakainya dia aja di Posyandu Desa Siasian gitu kan enak. Kalau ngomong ini studi kasus desa kok ya. Jadi kalau studi kasus Posyandu Desa Siasian itu cara apa namanya nangkap untuk denger gitu agak aneh kayak gitu itu ya. Lanjut. Oke, ini udah oke semua. Nggak banyak. Saya nggak ada banyak catatan kok sebenarnya di sini itu. Di sini PHP tapi di bawah nanti ada PHP yang non kapital gitu. Nanti Pak Ade yang akan jelasin nanti. Oke, baik. Ini saya udah oke aja bab 2 karena sudah dibahas di sidang proposal gitu ya. Ini Mbak Ria Amelia hebat sekali sih, ini tergolong apa namanya mahasiswa yang punya strategi dan cerdas melihat peluang. Ini kalau nggak salah baru sidang Januari ya. Ini Februari udah sidang akhir. Ini hebat sekali ini. Gitu. Nah, ini pengumpulan data ini ada apa namanya? Garis bawah ini kayak apa tuh? Salah kalimatnya atau gimana? Salah kata atau gimana? Jadi kayak gini, ini tolong buatnya jangan pakai itu gitu ya. iya. Oke, ini flowchart-nya adalah pengumpulan data, seleksi data, transformasi, data miningnya, dan evaluasinya. Gitu kan ya. Iya. Nah, transformation, oke. Ya ini juga kenapa kapital semua sih gitu. Ya, harusnya non kapital ya. Jadi yang sewajarnya atau normalnya nama tidak boleh kapital semua. Gitu. Oke, lalu ini hidronya ini belum ada, ini Pak Ade nanti datanya Pak Ade. Terus ini oke, nanti gain itu kayak gini, entropi kayak gini, oke. Ini entropi seluruhnya kayak gini ya, ini contoh gitu kan ya. Oke, baik. Bagus sekali ini. Dan ini terlalu panjang kalau menurut saya gini. Kamu memberikan kayak gini yang terlalu panjang itu untuk apa, Mbak? Biar lebih jelas perhitungannya Pak, biar tahu yang bacanya gitu. Itu dasarnya apa? Kalau bilang jelas-jelasnya seperti apa? Kan sebelum dapat pohon keputusan, kita kan harus tahu nilai entropi dari setiap Ya. atribut gitu kan. Pertanyaan Ya, saya, makanya itu berapa digit? Ini berapa digit? Kok nggak sama-sama yang di sini? Yo. oh iya. Ya? Terus kenapa harus digitnya sepanjang itu? Itu yang pertama saya kayaknya karena saya ngitungnya di Excel kan, jadi saya langsung copy gitu Pak, nggak sesuaiin. Iya. Dari Jadinya gini, belakang. nilai entropi sendiri itu paling nggak 2 angka di belakang koma selesai. Iya. Karena nggak akan ngaruh signifikan. Kamu boleh sampai digitnya panjang seperti ini apabila kamu membandingkan 2 metode. Dan metodenya itu selisihnya dikit. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya menurut saya, entropi itu ya paling 2 digit belakang koma. Paling banter ya 4 digit di belakang koma. Gitu kan ya? Bukan seperti ini. Nilai entropi nama gennya bukan dihitung dengan cara seperti itu. Gitu loh. Ini entropi juga semakin nanti
italic ya. Terus ini pun kalau menurut saya tabelnya juga kurang baik gitu kan ya rangkumannya, karena di sini itu ada atribut, ini atributnya berat badan ini kok apa ya namanya itu ya? Jadi blok jadi satu kayak gitu itu ya. Ya harusnya bisa diperbaiki untuk tabelnya kayak gitu itu yang lebih baik lagi kalau menurut saya itu. Ini mungkin bisa jadi 3 tabel bisa, atau jadi 1 tabel tapi lebih ke berat badannya di sini, umurnya di sini, jadi agak rapi kayak gitu itu. Ya. Dan ini pun bisa disingkat-singkat gitu. Ini kurang G-nya di bawah gitu. Normal gitu ya sebenarnya nggak benar. Kalau misalnya kamu mau kayak terpaksanya harus kayak gini, kamu harus memecahnya per suku kata. Nah, ini mungkin kamu belum paham. Jadi suku kata jumlahnya di bawah. Gizi normalnya di bawah, mal. Normal itu kan suku kata, 2 suku kata. Normal gitu itu. Kurang. Jadi kurang gitu tuh bawah gitu. G-nya jangan taruh bawah kayak gitu. Oke, itu nanti aja bukan ini. Banyak ya yang tidak di italic gitu ya. Nanti Pak Ade bisa lihat. And then di sini bab 4 hasil dari pembahasan, di sini pengumpulan data MS Excel gitu. MS ini apa? Ya, kamu harusnya dari Microsoft gitu ya. Ya, secara informal nggak apa-apa, kamu bisa bilangnya MS Excel. Tapi kalau misalnya ini kan formal gitu ya, karena ini adalah sebuah skripsi, ya harusnya katakanlah Microsoft Excel kayak gitu itu. Terus ini tips New Roman, ini Pak Ade ini, tapi non kapital semua ya, sama status gizinya sebenarnya harusnya ya jangan kapital semua. Biasanya kalau kapital semua itu kan menandakan bahwa itu singkatan kayak gitu itu. Oh iya. Misalnya RW ini kan kapital semua, artinya dia singkatan dari rukun warga kayak gitu. Nah di sini juga kayaknya saya ada kayak miss ya. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penentuan ini dengan cara klasifikasi ini dengan data ini. Ini nggak perlu di sini. Gitu. Penelitian ini nggak perlu diharapkan gitu. Untuk apa? Kan tadi sudah ada. Ini adalah caranya gimana kamu mengklasifikasi. Jadi hasil pembahasan itu adalah caranya kamu untuk mengklasifikasi. Caranya gimana, terus hasilnya gimana kayak gitu itu. Lalu prinsip kerja program, kita lihat prinsip kerjanya sampai segini ya. Dengan ini menyandingkan hasil klasifikasi. Nilai kebenaran dari hasil klasifikasi didapatkan dengan menyandingkan hasil klasifikasi dengan penentuan gizi yang manual yang dilakukan oleh peneliti. Yes. Keren ini. Jadi ini manual, ini otomatis, sandingkan, gitu kan ya? Ceritanya seperti itu. Iya kan ya? Ceritanya seperti itu. Nah, kita lihat ceritanya ada nggak di sini? Ini PHP yang saya maksud nggak kapital semua, di sini pun juga banyak gitu kan ya. Nah, apa namanya? Ini login. Oke, ini kan juga ini update. Wah, ini saya skip aja karena ini menurut saya tidak kita bahas dalam skripsi kalau menurut saya gitu ya. Karena ini ya biasa aja gitu ya. Terus ini persiapan data, datanya ini gitu kan ya. Terus ngapain? Ini persiapan datanya yang udah saya ubah dari, kan saya dapatnya kertas Pak dari sananya, terus saya ubah ke Microsoft. Mau diubah kayak gitu. Terus metode seleksinya apa? Kamu nggak pakai pre-processing persiapan datanya itu nggak ada membuang apanya kayak gitu itu? Dapat dari sananya kan ada nama orang tua, ada alamat, terus ada kondisi rumahnya kayak gimana. Nah itu saya tidak perlu, jadi saya masukin ya, yang betul. perlu aja. Nah itu mana persiapan datanya? Itu kamu nggak boleh. Kan 2 proses, secara tidak langsung 2 proses. Kamu sorting, lalu kamu ketik gitu kan. Harusnya itu kamu ketik semuanya dulu, gitu kan. Dari situ lagi dicari mana yang nggak perlu. Alasannya apa? Kemukakan di sini. Iya, Pak. Begitu.
ada alasan-alasan yang nggak perlu gitu kan. Alasan untuk mencari apa namanya data yang tidak perlu gitu atau tidak diperlukan. Kayak gitu ya. Itu harus Iya, ada Pak. di sini. Nah, tibanya kayak gini ya boleh, tapi kita harus dijelasin datanya yang didapat tuh apa saja, terus mana yang disorting. Sortingnya kenapa kita nggak diperlukan, tolong gitu ya. Nanti untuk Iya, revisi. baik, Pak. Input data pakai diekspor ya, langsung ya. Iya, langsung Pak. Saya Microsoft Excel-nya saya upload di Ya, database. langsung diupload, Nah, boleh. Terus ini uploadnya di database-nya. Oke, oke, ini oke, database-nya. Kalau nggak di database, kalau di program nggak bisa, Mbak. bisa, tapi dia eh, nambah data ada kan, Pak? Oh, nambah data, maksud saya uploadnya via ini nggak bisa, Oh, via web belum bisa, Pak. belum bisa. Belum bisa. Nah, itu Iya. juga nantinya kan apa namanya bukan hanya digunakan sekarang ya, niatnya kan ini bisa digunakan seterusnya di desa Ciasian kayak gitu itu. Ya untuk ngupload datanya itu biasanya pakai Excel dulu lagi diupload atau harus satu-satu. Nah itu mana yang lebih baik gitu ya, untuk lebih cepatnya, lebih tepatnya gitu ya. Banyak sekali yang masih ini Pak Ade sih. Nanti Pak Ade nih tabel ini juga belum ini ya. Nggak masalah. Nah ini lainnya nggak ada. Kemanakah lainnya gitu. Model admin. Nah di sini juga nggak dijelasin per lainnya ngapain kayak gitu kan ya. Ini juga Iya. banyak yang belum. Banyak belum. Ini kamu ngomongnya ini code atau source code? Kok, Code. Di kok, atas juga code tadi. iya, iya, Kamu ada daftar iya. code berarti. Belum, nggak ada. Nah Cuma itu. lampiran doang. Iya, makanya itu. Jadi ini harus ada. Iya. Jadi kayak gini kan indeks ya. Harus ada di daftar. Ada dosen yang nggak pengen misalnya, wah ini nggak boleh nih, nggak boleh pakai apa namanya code kayak gini, pakainya gambar ya. Itu tergantung dosennya. Tetapi semua indexing yang seperti ini harus ada di daftar di atas. Iya. Terlepas itu boleh pakai itu atau dianggap gambar, semuanya harus ada di atas indexingnya. Gitu ya. Iya, baik, Pak. Ini kayaknya copy paste udah tutup mata ya nggak kayak gitu. Ini tutup mata ini lihat tuh. Ini apa dan penjelasannya sesingkat ini ya kan, sesingkat Ya, ini. Pak. Ini 1, 2, 3, 4, 5 halaman dari halaman 45 sampai halaman 50 gitu kan ya. Itu barisannya cuma segini ya. Ini kan kurang. Kayak gitu loh, penjelasannya kurang kayak gitu itu. Oke, ini juga jangan lupa lainnya ya. Ini lainnya banyak banget yang nggak dipakai di sini. Saya scroll aja deh, saya nggak bahas itu. Penjelasannya kurang ini. Nih, oke, oke. Banyakan copy paste ini, copy paste code. Kalau nggak ada code-nya paling ya cuma berapa halaman doang ini. Aduh, nggak apa-apa ya. Nah, ini data mining nggak ada perhitungannya. Nah, yuk. Tadi kan katanya ingin menyandingkan data yang manual mana, data yang hasil mana. Ya gitu kan ya? Ini Pak, kan ini dia udah ada rulesnya. Rulesnya ini kan didapat dari pohon keputusan. Nah, perhitungannya kan udah ada di bab 3. Nah, Hmm. dari perhitungan itu kan dapat pohon keputusan. Nah, dari pohon keputusan ini saya dapat rulesnya yang ini, Pak. Nah, nanti Hmm. di website saya kan di input nama, berat Ya. badan, sama status gizi yang manual yang saya tentuin itu. Nah, Hmm. nanti di sampingnya ini ada tabel baru, status gizi baru. Nah, ini dari klasifikasi yang dari sini, Pak. Ya, ini kan Itu. dari hasil websitenya kamu. Iya, Perhitungan betul, maksudnya Pak. saya, manualnya mana?
manualnya di bab 3. Enggak, Maksudnya harusnya bab manual. 3 kan caranya. Gitu kan ya. Oh. Bab 3 kan caranya, tadi kan contohnya. Artinya di dalam bab 4, kamu harus menyediakan, dia menyandingkan yang manual mana. Itu kan nggak semua juga di bab 3. Satu persatunya mana, kayak gitu. Hasilnya mana, gitu kan belum ada. Nah, di bab 4 itu harus ada. Ini yang manual, ini yang punya kamu. Kayak gitu itu. Nah, pertanyaannya juga 150 data adalah data yang dipakai. Gitu kan ya. Kamu nggak pisahin antara data training dan data ujinya. Pertama saya nyoba 100 data itu, tadinya kan data trainingnya 100, data testingnya 50, tapi saya langsung gabungin. Nah itu juga salah. Nggak boleh. Iya. Kamu harusnya data training sama data uji itu dipisah. Makanya ini agak aneh, makanya di atas tadi itu persiapan data itu sangat kurang. Orang udah kita nggak tahu apa namanya, mana yang diambil gitu kan ya, kamu nggak ngasih tahu mana yang diambil mana yang enggak, lalu dari situ pun juga harusnya dibagi berapa persen untuk data uji dan berapa persen untuk data latih, kayak gitu kan ya. Nah harusnya seperti itu, jangan dimasukkan semua. Nah hasil dari ini itu adalah kesalahan di sini nih. Ya iyalah, 100% orang datanya aja. Nah, keberhasilan iya memang datanya itu yang diuji. Ya data itu yang dilatih. Gitu loh. Pelatihan terhadap data pengujian terhadap data yang dilatih itu menghasilkan 100%. Memang seperti itu. Ya. Nah, itu ya. Itu agak kurang tepat kayak gitu itu. Oke, nanti kamu tolong dicatat juga ya. Lalu ini perhitungan manual disertakan. Ada tabel hasil datanya. Datanya mana, kayak gitu ya. Terus ini keberhasilan. Ini kan kamu nggak usah nulis persamaan lagi. Ini ada di bab 3 kan? Iya. Kenapa kamu tampilkan ini lagi? Kenapa kamu nggak panggil? Dari bab 3 kita punya persamaan 3.1 merupakan persamaan untuk apa, kayak gitu itu. Atau ini dengan cara makainya kayak gini. Gitu aja. Jangan sampai seperti ini. Maksudnya ini ada di persamaan 4.1, persamaan bab 3, tapi persamaan bab 4 pun itu kamu juga merujuk hal yang sama, gitu ya. Nah, ini bukan persamaan. Hasil. Nah, bukan, kamu nggak boleh bilang persamaan, ini salah kayak gitu. Ya. Iya, Pak. Ini kan juga pemakaian ini kayak gitu. Ya memang 150 bagi 150 ya memang benar. Nah, kalau menurut saya gini, kamu cari juga data yang lain gitu kan ya. Yang 150, mintalah data lagi. Bisa nggak minta 20 data? Nah, 20-nya itu dijadiin keberhasilan. Atau 30, 40 data kayak gitu itu. Coba diukur pakai sistem yang kamu buat gitu ya. Tuh. Iya, baik, Pak. Ini juga berarti salah kayak gitu itu. Oke, penutup. Nah, ini penutup nih asik. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dibahaskan sebelumnya bahwa klasifikasi ini maka dapat disimpulkan C45 dapat digunakan untuk memudahkan mengambilkan keputusan gizi untuk ini berdasarkan ini dan ini, entropi dan gain dari yang dimiliki masing-masing atribut data. Pertanyaannya, nilai ini apakah ada di dalam pembahasan? Enggak ada, cuma ada di bab 3, Pak. Salah berarti. Karena kan kamu bilang berdasarkan pembahasan, kamu bahas. Bab 3 kan belum bahas harusnya. Bab 3 kan teorinya. Kayak gitu itu ya. Jadi harus dibilang bahwa di sini itu bab 4 itu perlu pembahasan entropi sama gainnya. Kayak gitu itu loh. Secara semuanya. Kalau kemarin kan tadi kan contoh di bab 3. Kalau bab 4 itu semuanya gitu. Terus algoritma ini memberikan ini gitu kan. Berarti yang disebutkan kan kecocokan metode benar, tetapi
yang namanya 100% itu berarti kan pasti ada yang kayaknya salah kayak gitu kan ya. Apalagi ini pelatihan kayak gitu itu. Pelatihan itu setelah dilatih itu pasti ada aja errornya gitu. Tapi kalau sampai 100% kalau nggak hebat banget gitu kan ya. Bisa menghasilkan tepat, kalau enggak ya salah. Salah dalam arti itu pakai data yang sama kayak gitu itu. Oke, sarannya ya berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Ini kan pengujian ya, bukan pembahasan, pengujian. Nah, itu kan pengujian ya. Ini cuma di pembahasan banyak, pengujiannya cuma sedikit, ya kan. Maka saran dapat diberikan untuk pengembangan ide. Jadi menguji itu mengembangkan ide gitu. Oke, bukan gitu ya. Apa namanya? Penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji perbandingan hasil nilai keberhasilan. Uji perbandingan hasil penilaian keberhasilan menggunakan algoritma klasifikasi selain ini yang mungkin dapat menghasilkan nilai yang lebih baik. Nah, nilai yang lebih baik daripada 100% berapa? Nah, kok jadi kayak gini? Itu dapat disimpulkan bahwa penelitian kamu itu nggak ada sarannya karena udah lebih baik, ya kan? Maksudnya diuji dibanding sama metode yang lain, Pak. Itu kan saya cuma satu metode doang. Ya, yang gitu. mungkin dapat menghasilkan nilai yang lebih baik. Nilai lebih baik daripada 100 berapa? Ada sih. Nggak ada kan? Dan jawabannya iya Pak, saya salah gitu loh. Iya Pak, saya salah. Nah, itu ya. Jadi ya itu. Jadi ada agak aneh aja ini 100% tapi ini lebih baik kayak gitu agak aneh. Gitu ya. Perlu ditambah adanya penambahan jumlah data balita pada dataset. Kamu tadi ngomong dataset nggak di bab 4? Ada. Nggak ngomong dataset ya? Nah itu kamu bisa bilang dataset tiba-tiba muncul dataset kayak gitu itu. Ya tolong kamu bilang kayak gitu itu. Agar menghasilkan tingkat keberhasilan yang berbeda. Berarti ini mohon maaf kamu menjerumuskan orang. Karena apa? Tingkat keberhasilan yang berbeda itu berarti di bawah 100%. Iya nggak sih? Berarti bilang, tuh lihat kan kamu nggak bisa mengklasifikasi dengan baik. Nah, itu. Iya kan, bener kan ya? Nah, itu tolong dicek lagi sarannya gitu kan ya. Makanya kalau misalnya 100% ya maksudnya agak sulit untuk memberikan saran yang seperti ini. Kayak gitu itu. Karena udah 100% udah bagus loh. Nah, itu. Kalau lebih baik mau lebih baik gimana? Terus penghasilan berbeda berarti kurang dari 100% kayak gitu itu. Terus penelitian selanjutnya dapat melakukan pengaplikasian hasil pemodelan ke dalam bahasa pemrograman yang berbeda yang lebih memudahkan dalam mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini juga nggak ada di dalam kamus. Lalu lebih mudah dalam mengklasifikasi status gizi balita. Berarti tempat kamu nggak mudah, Mbak. Gitu. Ya, mudah sih pakai website, tapi misalnya kan ada yang lebih pakai handphone gitu, Pak. Yang sering dibawa kemana-mana, jadi mungkin... Jadi website kamu nggak bisa diakses dari handphone? Ya bisa sih. Ya bisa. Cuman kan ada... Ya berarti ini aneh semua. Jadi gini, dealnya adalah semua sarannya ini aneh. Sarannya ini kurang tepat semua. Itu ya. Yang pertama klasifikasinya dari C45 itu kan klasifikasinya udah lama banget. Kamu cari kelemahannya apa. Ya gitu itu. Dan sebenarnya sih kalau udah keberhasilan 100%, ketiga saran ini nggak perlu saran sebenarnya. Udah berhasil banget kok. Nah kayak gitu kan. Dan juga bisa dari handphone pun itu bisa diakses kan dari kalau website. Kalau kamu kan website ya, kecuali kalau aplikasi desktop itu nggak bisa. Dan tolong didiskusikan lagi sama pembimbing ya. Iya Pak. Oke, daftar pustaka
menurut saya udah cukup bagus, tapi pastikan lebih dari 15 atau kurang. 15 atau lebih gitu ya. Oke, gitu saja menurut saya dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Budi ya. Itu ya Pak Budi ya. Oke, terima kasih. Saya temukan dari web. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ketua Penguji, Bapak Silvester Dian Hadi Permana. Lalu kemudian saya akan mempersilahkan kepada penguji kedua, yaitu Bapak Ade Saputra untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan, Pak. Baik, Pak Budi, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, jelang siang, Ria. Apa kabar? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Pak Ade bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik juga saya kabarnya. Ya, akhirnya kamu bisa mengejar ya. Mudah-mudahan masukan dari Pak Handi yang luar biasa. Kamu bisa menyelesaikannya ya dalam waktu 2 minggu ya untuk revisinya ya. Oke. Ya, tetap semangat aja. Ya, tinggal sedikit lagi kok, ya. Kemudian sekarang giliran saya nih, memberikan beberapa masukan ya terkait dengan struktur penulisan kamu. Saya coba share screen dulu ya. Gimana, sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama cover. Jadi ini tadi sama dengan masukan dari Pak Handi ya. Jadi untuk yang di bawah ini program studi ya, fakultas dan sebagainya ini bisa diturunkan lagi ya, kurang spesifik ke bawah. Mungkin kamu bisa mencontohnya yang ini di lembaran kedua ya, ini udah lebih proporsional ya posisinya. Kemudian ya ini saya lihat dari beberapa skripsi yang lain sih ini tidak ada sih. Makanya ini Andi tadi juga menyinggung banyak banget tanda tangannya. Jadi yang saya lihat 2 ini, barang pengesahan sama pernyataan keaslian skripsi. Tapi nanti coba dilihat kembali atau didiskusikan kembali ya dengan siapa? Pembimbing kedua ya. Iya Pak. Ini penggunaannya seperti apa ya? Kalau saya rasa ini tidak ada sih. Kemudian ya ini tadi saya juga sempat ini, saya pasti Pak Hadi udah membahasnya sih, benar juga kan. Jadi ini juga kalau saya lebih ke yang kalimat yang di atasnya ya. Di sini demikian, koma, spasi disimpulkan. Ya, itu aja. Ya, kalau ini daftar isi ini antara daftar isi dengan bawahnya ini mohon diberi jarak ya. Karena saya lihat di berikutnya, jadi daftar gambar ini sudah bagus ya, daftar table sudah bagus. Ya, itu nanti kamu ikuti aja ya dengan samain saja. Ya. Ya baik Pak. Ya ini entropi gain ya, sudah saya tandain itu italic ya. Ini juga kamu berjarak ya, samakan dengan yang atasnya. Kalau ini malah terlalu besar nih ya, jadi kamu samakan lah ya. Jangan apa ya, jangan beda-beda sih ya. Sama tadi ya benar. Mohon tambahkan, saya tadi tidak menemukan ini ya, daftar source code ya. Ya. Ya, atau inilah nanti mau ditambahkan ya. Sebelumnya tadi malah, sorry, ini jangan di sini, di atasnya ya, setelah pertamaan. Ya, ditambahkan. Itu belum ada. Kemudian ini sama seimbang spasi. Ya ini
kamu samakan dengan atasnya saja ya. Yang bawahnya ini kalimat keduanya, baris keduanya ya. Kamu geser ke kiri aja, samakan sama yang atas. Ini juga sama. baik. Kalau pengumpulan data ini kasihan kan sendiri dia, pasangan yang nggak ada, jadi digabungkan aja ke halaman berikutnya. Ya. Ya, Pak. Ini ruang kosongnya terlalu besar ya. Pasti ada berapa baris nih yang bisa kamu naikkan lagi ya. Jadi ini mau ditambahkan ya di sini ya. Jadi dinaikin ya. Ya. Betul. Jadi terlihatnya kamu terburu-buru sih sebenarnya. Sedang mengejar ya. Mengejar Iya, cepat Pak. lulus, habis itu lanjut ngapain nih? Udah nggak sabar kelihatannya. Kemudian ini ya, ya nih saya lupa tadi. Ini mohon disamakan dengan yang tabel-tabel lain di bawah ya. Di sini itu yang penting bold. Kemudian karena saya lihat di tabel yang lain itu ada warna backgroundnya yang abu-abu, ada yang apa lagi ya. Itu warna backgroundnya disamakan saja. Kamu pilih aja nanti apa. Ya. Iya, baik, Pak. Jadi biar seragam lah ya. Ini sama lah nanti ya, nih bawahnya. Ini biasanya auto kan ya, yang buat. Juga sama, ini juga sama. Sebenarnya kamu banyak sih typo-typonya. Ya kalau ini, kalau saya lihat nih di bab ketiga ini sampai ke bawahnya terus, coba kamu cek lagi marginnya ya, atas, bawah, kanan, kiri. Karena mulai dari halaman 19 ini itu berbeda banget sama bab-bab 2 atasnya ya. Kemudian standarnya lagi. Ya mungkin karena ini perubahan ya dari portrait ke landscape, terus kamu lanjut lagi ke portrait ya, itu ada perubahan di sana marginnya. Nanti kamu cek lagi. Kemudian bukan di halaman ini sih, tapi nanti penulisan C4.5 ini kamu ada yang C-nya kecil. Itu nanti coba lihat nanti ini kebetulan saya ingat sih, coba kamu cek, udah saya tandain juga sih di bawah. Ya ini pun juga nih sebenarnya nih yang ini nih mulai subbab yang ketiga ini, jaraknya ini nanti kamu samakan ya sama yang lainnya. Karena kalau ini dia jaraknya atau spasinya jauh banget. Gampang ya. Ya nih, hampir semuanya sih. Iya, Coba cek yang di bab 2, bab 4, nah itu udah bagus sih. Nah ini tadi juga masukan Pak Andi ya. Kalau saya ini pertama judul tiap kolomnya itu ya bold ya, line center, cell-nya juga center, warna background-nya itu diseragamkan nantinya. Kemudian ini namanya jangan uppercase ya, karena bukan singkatan ya. Apa lagi ya? Ya ini kan ada nih. Nah, ini beda sendiri kan. Nah ini nanti kamu pilih aja. Mau background-nya putih itu boleh, mau background-nya seperti ini. Untuk yang judulnya boleh. Ya. Pokoknya pilih salah satu aja. Kemudian ya ini juga sama ya. Nah, ini tadi juga ini membingungkan sih penyusunannya ya. Jadi coba kamu tanyakan dengan dosen bimbing kedua baiknya seperti apa penyusunannya ya. Karena di sini atribut seluruhnya, tiba-tiba di bawahnya ada berat badan, umur, jenis kelamin ya. Nah, itu penyusunannya baiknya gimana ya biar enak dibaca. Ya ini juga sama tadi ya, bab 4 mulai dari bab 3 tadi, ini bab 4 juga masuk, yaitu marginnya kamu cek lagi kanan kiri atas bawah ya. Ini MS Excel, ini jangan disingkat nih. Nanti kalau lagi lapar saya ingat ya MS nih message. Coklat saya.
Ya, jadi jangan disingkat ya. Buat aja Microsoft Excel gitu. Ya kan, terus juga kamu nggak bayaran kan kalau kelebihan kertas. Ini ya judulnya sama, ini juga nama, fontnya berbeda malah ya, diperbaiki. Ya ini diklasifikasikan itu disambung ya. Nah ini penulisannya juga tadi Pak Handi juga sempat menyinggung ya. PHP, MySQL, JavaScript itu penulisannya seperti apa? Itu coba kamu cek lagi. Ini juga saya buat ini ya, standarnya ya. Ya ini nih. Ini kadang saya terganggu nih. Kamu suka menulis user atau pengguna. Kamu pilih aja salah satu. Mau user atau pengguna. Ya. Ya, baik. Ditulis dua-duanya. Kamu kan repot nanti. Ya, ada di beberapa yang lain saya temukan seperti itu. Ya. Ya, baik. Nah ini, kalau ini untuk gambar 4.3 ini saya sarankan sih diurutkan aja. Jadi ditulis untuk gambar. Kalau di sini kan jadi kan kesannya saya nebak-nebak ya. Ini yang A betul. Ini. Iya. Iya. Ini modal tambah ya. Iya, modal tambah. Ini yang delete. Nah, itu iya. dia. Jadi kamu ini pun juga kan waktu kamu cropnya ini juga kurang bagus kan ya. Jadi di sini kan apa namanya terlihat yang ini garisnya ada, yang ini garisnya hilang ya. Jadi kamu ini aja kamu urutkan aja yang A kan nanti kamu buat keterangan yang di bawahnya A, B, C. Jadi nanti di sini kamu tambahkan aja A-nya modal tambah, yang lain apa ya. Gitu Ya, jadi baik, enak apa namanya kita membacanya juga ya. Nah ini kalau ini terlampau besar sih ya, jadi kan bisa dilihat nih ya marginnya kan tabrakan kan, nanti kamu cek lagi ya, nanti diperkecil aja. Jadi apa namanya ya kamu bisa crop ya, ambil aja crop ambil aja cropnya segini aja ya. Jadi nggak usah semua, nggak usah full satu halaman. Yang penting kan ada tampilan. Terus juga ini juga sama tadi ya. Ini udah kelebihannya. Ini kalau misalnya crop ini scroll ini nggak usah masuk, ini dihapus aja, ya. Jadi kan kamu udah dapat hampir full kelihatan yang isinya kan ya, keterangan dari halamannya, web page-nya. Ini pun juga gitu ya, ini garisnya dihapus, ini garisnya dihapus, habis menggantung itu nggak bagus sih ini. Ini pun juga ini ya, ini kamu hapus saja. Kemudian apa ya? Ini ya baiknya sih paragraf, jangan kalimat seperti ini sih, nanggung banget ya. Jadi bisa saja kan penjelasannya kamu penjelasan dulu baru nanti satu paragraf ya, karena paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Jadi paragraf dulu menjelaskan apa mengenai gambar 4.10, lalu pointingnya itu langsung ke seperti ini kalimatnya ya. Jangan satu kalimat tujuan kamu hanya untuk memisahkan gambar atas sama bawah, tapi ya kurang bagus sih karena bukan paragraf ya, cuma kalimat doang. Ini juga ada table, seharusnya tabel bahasa Indonesia. Ya ini sebenarnya untuk ya awalnya saya lihat, wah ini banyak juga halamannya. Ya rupanya source code-nya panjang-panjang sih. Sebenarnya sih nggak perlu semuanya kamu tampilkan kan. Apa namanya, hanya cukup yang ingin dijelaskan saja dari source code ini ya. Jadi saran saya sih ditambahkan penomorannya. Kalau misalkan memang ingin memasukkan semuanya seperti ini, nanti akan memudahkan kamu memberikan penjelasan di paragraf bawahnya, ya. Gitu. Jadi dari baris berapa sampai berapa kamu menjelaskan itu lebih mudah kan, lebih enak. Ini pun juga nih sama ya. Makanya panjang banget. Nggak perlu semua sih. Ya, nanti coba kamu bicarakan dengan pembimbing pertama ya, bagian mana aja yang memang perlu kamu jelaskan gitu. Ini pun juga ini. Jadi kesannya memang ingin memenuhi
bab 4 ini dengan ini source code ini. Tapi penjelasannya sedikit, ya, itu sayang sih. Ya. Kamu bisa banyak menulis di sana, ini penuh, panjang terus. Ya ini juga sama ya. Ini nanti mau ditambahkan nomor barisnya untuk kamu memudahkan penjelasannya. Terus ya ini sama, ini juga sama. Itu kan panjang banget tuh. Ya ini juga begitu ya. Ini juga ya nanti di ini aja waktu crop-nya itu hilangkan, masuk scroll down ya. Ini juga penomorannya. Ini tadi ini sih ini. Ini juga nih ya, jangan cuma satu kalimat saja ya paragrafnya. Ya kan sebenarnya kan kamu udah ada nih statementnya, tinggal kamu pindahkan aja. Ya, baik. Ini juga begitu. Ya, boleh kalau misalkan kamu munculkan garis itu, tapi kok bisa menampilkan semua sih, jadi kan cantik tuh. Ya. Ini saya bilang tadi ini simpatinya ya. Tuh, ya ini dipindahkan ke bawah aja ya, nanggung nih. Ini juga sama ya. Oh ya ini saya lupa namanya ya. Ini ya kamu nanti jangan kapital ya. Ini sama yang di atas sama. Ini juga gitu ya. Yuk, ya pokoknya inilah ya untuk yang ini sama semua lah ya. Ada harinya, highlightnya, bisa. Udah kita jelas nanti lah sama semua itu. Ini enggak ya? Saya rasa itu saja sih. Ya. Oh ya, ya ini ya tadi ya yang source code ini karena kamu nanti kan kalau misalkan nanti banyak yang dipindahkan ke lampiran, nanti jangan lupa di paragrafnya kamu buat keterangan aja untuk source code yang fullnya kamu bisa lihat di, maksudnya pembaca bisa lihat di lampiran. Ya, ya itu saja Pak Budi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Ade selaku penguji kedua yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baik, Saudari Ria Amelia, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan Saudari akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda dapat lulus atau tidak, beserta juga dengan nilainya. Silakan Anda standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Silakan. Ya, kamu apakah sudah ready untuk mendengarkan keputusan yang telah kami sudah diskusikan? Siap, Pak. Baik. Sudah siap. Oke, baik. Kalau begitu, tunggu, saya lihat dulu. Sudah bisa direkam, Pak Handi? Sudah dari online, sudah direkam. Baik. Oke, Saudari Ria Amelia, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilahkan kepada dosen pembimbing kedua, yaitu saya sendiri, yang akan dibantu oleh Bapak Ade Syaputra untuk membacakan. Saya persilahkan Pak Ade. Baik Pak Budi. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Apakah Saudari Ria Amelia, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang, seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Saya bersedia, Pak. Baik. Kedua, apakah Saudari Ria Amelia, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Saya bersedia, Pak. Baik. Tiga, apakah Saudari Ria Amelia, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam
suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi ini? Saya bersedia. Keempat, apakah Saudari Ria Amelia, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat di media massa? Saya bersedia. Baik, kelima, apakah Saudari Ria Amelia, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Saya bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Ria Amelia. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama yang diwakilkan oleh Pak Budi. Demikian Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Saudari Ria Amelia, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Klasifikasi Gizi Balita secara Digital menggunakan data mining dengan algoritma C45, studi kasus Posyandu Desa Ciasihan, dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 79,5 atau dengan nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar sarjana komputer Eskom mulai terhitung pada hari ini dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, dan Saudara Ria Amelia. Selamat siang. Terima kasih ya Pak Andi, Pak Budi, Pak Ade. Ya, selamat ya. Ya, Selamat ya.